Pernah Gus, bapak saya itu saya tanya gini, ya namanya orang hidup kan pasti suatu saat mati. Nah, gimana kalau ternyata sampai mati belum, misalnya belum nemu kebenaran? Bapak saya jawabnya gini, saya yakin Allah itu maha tahu. Jadi yang saya lakukan ini bukan dalam rangka saya menolak agama, tapi justru karena saya ingin mencari yang terbaik, yang paling benar. Jadi mumet sendiri gitu loh. Jadi sampai akhirnya pusing sendiri. Nanti kalau ternyata sampai mati belum nemu, intinya Allah itu tahu usaha bapak saya gitu loh. Jadi yang dihargai usaha bapak saya gitu loh, bukannya harus menentukan pilihan A atau B, tapi ternyata selama proses ini belum berhasil sudah dipanggil gitu loh. Jadi menurut bapak saya ada istilahnya, ada apa ya? Ampunan. Ya semacam keyakinan, entah itu apa sesat atau bagaimana, intinya kayak gitu. Jadi namanya apa? Mencari keyakinan itu tidak terbatas usia. Menurut bapak saya gitulah intinya. Jadi meskipun sampai mati ternyata belum menentukan sesuatu, intinya bapak saya yakin bahwa Allah itu tahu usaha bapak saya gitu loh. Itu gimana Gus? Ya enggak benar. Karena bukan tidak menemukan, sudah menemukan. Intinya mau apa enggak, gitu loh. Kan itu kan sekarang kan tinggal begini. Beliaunya itu bapak itu tentukan parameter kebenaran apa yang dia mau. Gitu kan? Agak sebetulnya gini lah. Bapak panjenengan tuh nggak punya kerangka yang itu bisa menjadi acuan. Bapak sampean itu liar, gitu loh. Liar, tidak sistematis. Kalau sistematis tuh begini. Aku mau pilih agama, ya. Harus ditentukan dulu. Satu syarat bahwa agama itu dilihat benar itu parameternya apa? Nah, itu. Parameter sebuah agama dikatakan benar itu apabila kitab sucinya benar. Gitu loh. Kalau kitab sucinya nggak benar, maka bisa diyakinkan agamanya itu pasti nggak benar. Karena agama itu ya akan bekerja sesuai dengan apakah pesan-pesan kitab suci. Itu salah satu, kan kalau itu kan sistematis itu. Tapi kalau bapak kan enggak, yang pernikahan, yang perang, yang ini, jadi bingung. Makanya orang seperti bapak itu memang perlu orang yang bisa membimbing. Nah, kalau aku nanti itu mengarahkan, membimbing, sehingga nanti beliaunya pada sebuah titik dan dia harus menentukan. Bukan aku yang menentukan, biar beliau sendiri menentukan. Ya, tapi dia sudah diarahkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan jawabannya yang penting kan saya nyari loh, golek terus. Sampai kapan gitu. Paham? Ya, begitu. Bisa menerima. Masih kurang bisa menerima. Selalu ada ganjalan. Tapi begini, kita sebagai orang Islam, ikhtiar itu ada dua. Ini ikhtiar lahir ini. Ada ikhtiar batin. Jenengan setiap sholat doakan Bapak. Ya Allah, bukakanlah kemudahan Bapak untuk menerima hidayahmu. Gitu loh. Bapak itu menutup sebetulnya. Menutup. Cuman dia aktualisasikan dengan bahasa yang lain. Gitu. Ingat lagi Gus, ini kalau ini masalah saya, bukan masalah bapak saya.
kaitannya masalah doa. Mm. Nah, kan kalau menurut jenengan kan menganjurkan saya untuk mendoakan bapak saya. Mm. Nah, itu kaitannya dengan takdir gimana, Gus? Misalnya saya entah berdoa sampai paribasan nangis darah lah. Mm-mm. Kalau memang ternyata bapak saya itu ditakdirkan seperti ini, katakanlah kalau contoh yang dulu Abu Lahab lah. Mm-mm. Nah, itu kan sampai matinya kan kafir. Mm-mm. Meskipun notabene itu adalah paman Nabi. Oke. Itu gimana, Gus? Jadi apakah saya itu berdoa itu perlu atau bagaimana? Kalau dihubungkan dengan takdir loh. Kalau konteksnya agama, itu bukan takdir. Kafir, Islam tuh bukan takdir, Pilihan. itu pilihan, gitu loh. Jadi gini ya, Gusti Allah ingkang Maha Agung itu sudah mengutus guru. Gurunya namanya Nabi. Nabi itu sudah mengajarkan ini benar, ini salah. Jadi Nabi itu mengajarkan dua-duanya. Al-Quran itu juga isinya dua itu, benar dan salah. Karena kalau dua-duanya nggak, kalau hanya dikasih tahu yang benar saja, yang salah nggak tahu. Jadi salah dikirain Al-Quran itu hanya menjelaskan yang benar saja, enggak. Yang salah yang benar dijelaskan, baru nanti ambil yang salah, ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Nah, jadi kita itu posisinya apa? Memilih, karena sudah ada logika, sudah ada otak, ya. Nah, kamu tinggal mau atau tidak. Jadi bukan takdir, itu pilihan. Aku sekarang ini ya, aku mau murtad, itu bisa orang itu pilihanku kok. Aku mau tetap dalam Islam, juga bisa, karena itu pilihanku. Makanya salah satu argumentasi yang mengatakan bahwa aku hendak menjadikan manusia menjadi khilafah di bumi. Khilafah itu artinya pengganti. Kita ini kan hati selalu bergonta-ganti, iya kan? Kalau malaikat malaikat itu bukan khilafah, dia nggak bisa bergonta-ganti pilihan. Dia sudah di format seperti itu, taat ya taat terus. Kalau kita kan ada taat, ada balelo, nanti taat lagi, balelo lagi, khilafah itu. Nah, jadi pilihan gitu, bukan takdir. Gitu. Kalau misalkan takdir ya Allah tak salahkan. Lah ngapain aku dimasukin neraka, orang Allah takdirkan aku kafir? Kan begitu. Enggak, takdir itu. Jadi bukan takdir tapi pilihan. Nah, tugas kita bagaimana mengarahkan Bapak dengan sebuah harapan. Nanti beliaunya akan memilih yang benar. Kalau kita paksa memilih nggak bisa. Aku kurang jelas iki loh Pak, iki pH-ne aman, iki pH-ne nggak aman Pak. Jenengan pilih ndi? Ngono. Ojo Pak pilih iki Pak, nggak bisa. Tuh. Kalau Ibu gimana? Kalau Ibu dulu itu sempat ngikut Bapak, ikut Bapak itu ketika Bapak cenderung mendiskreditkan Islam atau Nabi Muhammad. Ibu saya itu cenderung mengiyakan. Nah, tapi akhir-akhir ini ya sekitar 1 tahunan inilah, alhamdulillah ibu saya sudah mau sholat, sudah puasa. Meskipun entah karena murni keyakinan atau sekedar ikut-ikutan, yang penting mau menjalani dulu. Artinya proses kan, lah ya. Artinya kan sudah tidak sependapat dengan bapak saya. Iya. Untuk masalah akidah. Ya alhamdulillah lah. Makanya sekarang sampean selesai sholat, gak usah macam-macam sih, langsung doakan Bapak. Karena kalau sudah nanti meninggal, selesai, gak iso ditongakno kaya apa pun, gak iso. Mumpung sekarang masih sugeng. Ya semoga aku bisa ke sana. Dan harapanku sih ya, karakter Bapak itu orangnya friendly. Aku kan kenal kalian kan seperti kenal 10 tahun toh. Friendly gitu ya.
Jadi apa nggak usah sungkan-sungkan Pak, anggap saya putranya, ngobrol aja. Asik, emang keren guys. Bagus bagus. Ya mungkin kalau habis sholat itu dikirimi apa Al-Fatihah atau apa gitu. Mungkin Boleh apa saja doa itu bu. di Al-Fatihah itu kan Boleh. Doa loro.